Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sofiana dari kelas manajemen 038. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas dari Miss Riza Putri Elburdah SPTMM. Langsung saja saya sebutkan, di sini ada 18 pertemuan. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi. Kedua, permintaan. Ketiga, teori penawaran equilibrium. Keempat, elastisitas permintaan. Kelima, elastisitas penawaran. Keenam, pasar persaingan sempurna. Ketujuh, pasar monopoli. Kedelapan, pasar monopolistik. Kesembilan, pasar oligopoli. Kesepuluh, perhitungan pendapatan nasional. Ke-11 pun sama. 12, teori konsumsi dan tabungan. 13, teori investasi. 14, inflasi. 15, pengangguran. 16, sistem ekonomi. 17 dan 18, pertumbuhan ekonomi. Di sini saya ingin mentegaskan pertemuan ketujuh, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk atau jenis pasar yang hanya terdapat satu kesatuan atau satu penjual, satu perusahaan seperti itu yang menguasai seluruh penawarannya. Pada pasar ini tidak ada pihak lain yang dapat menyainginya, sehingga menjadi pure monopoli atau monopoli asli. Contoh produk pasar monopoli. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Tidak ada pengganti yang mirip. Contoh pasar monopoli adalah perusahaan negara, perusahaan minyak bumi dan gas alam, perusahaan listrik, dan lainnya. Dari jenis ini, perusahaan dapat diketahui produk apa yang ada di sekitar. Pasar monopoli adalah perusahaan negara, perusahaan minyak bumi dan gas alam, perusahaan listrik, dan lain sebagainya. Dari jenis perusahaan yang dapat diketahui produk apa yang ada di antaranya: listrik, gas, bahan bakar, air minum, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual. Barang atau jasa yang dihasilkan hanya dapat dibeli di pasar monopoli, tidak tersedia di tempat lain. Yang kedua, jenis barang yang diproduksi atau dijual tidak ada barang penggantinya. Barang yang dihasilkan merupakan satu-satunya dan jenis barang tersebut tidak dapat digantikan oleh barang lainnya. Yang ketiga, adanya hambatan atau rintangan bagi perusahaan baru yang akan masuk ke dalam pasar monopoli. Hambatan ini merupakan faktor kuat mengapa hambatan dapat berupa legalitas, yaitu dibatasi oleh undang-undang, hambatan teknologi yang digunakan sangat tinggi sehingga barang sulit ditiru, atau hambatan modal. Yang keempat, pelaku pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya, namun penjual tidak mempengaruhi harga dan output dari produk lain yang dijual atau ditawarkan dalam perekonomian. Sifat monopoli menyebabkan perusahaan tidak memerlukan promosi atau iklan dalam memasarkan produknya. Tidak ada barang alternatif atau penggantinya, menyebabkan pembeli terpaksa membeli hasil produksi dari perusahaan monopoli. Itu adalah ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, perusahaan mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan jenis dan mutu produk, karena perusahaan akan mendapatkan laba yang tinggi. Kedua, dapat meningkatkan daya saing perusahaan apabila monopoli dapat diperoleh karena kemampuan efisiensi. Dapat meningkatkan inovasi baru, lebih mudah untuk mengontrol kepentingan orang banyak apabila monopoli tersebut dilakukan oleh negara.
Selanjutnya adalah kekurangan dari pasar monopoli. Perusahaan lain susah memasuki pasar monopoli, sehingga pemegang monopoli terus leluasa menguasai penjualan. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan karena keuntungan yang didapat monopolis terlalu besar dan diterima secara terus-menerus. Jumlah produksi yang dijual bergantung pada keinginan monopolis, sehingga dapat menyulitkan konsumen. Bisa timbul eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi karena dibayar dengan harga rendah karena penetapan harga jual yang tinggi. Konsumen tidak bisa berpindah ke perusahaan lain meski merasa dirugikan. Anjir, baru direkam. Nah, mengapa di dalam pasar monopoli tidak diberlakukan adanya promosi? Ya kan? Karena hanya ada satu penjual dengan banyak pembeli. Produsen di pasar pun merupakan satu-satunya produsen, sementara barang yang dihasilkannya dibutuhkan oleh semua orang. Nah, jadi kebayang kan kenapa pelanggan-pelanggan itu nggak ke perusahaan lain? Ya karena itu tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.